malam ya. Yuk dibantu terhadap layarnya. Loh, ini ada Isa ya. Ya, dicekkan yang kuningnya teman-teman buat yang pengen menambah dasar di dalam investasi itu bagus untuk risk action. Ada buku itu ya, Rich Dad, Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Bagus banget untuk edukasi. Waalaikumsalam Bunda. Malam Bang Hadi, Bunda semuanya. Yuk tap-tap layarnya yuk. Koreksi ya, ada koreksi. Ada koreksi. Enggak apa-apa, wajar ya. Naik panjang gitu, koreksi itu wajar. Tidak TPM ya, untuk ETH up sama ada up maupun ya, tadi kan sudah TPM di ETH up sama ada up, terus tak beliin di BTC up. Gak apa-apa, enggak apa-apa, koreksi enggak apa-apa, santai aja dan itu wajar kok, sangat wajar. Yang bagus dari berita ini adalah saat ini BTC donya bagus, BTC donya koreksi, tinggal ini altcoinnya kuat enggak. Kalau altcoinnya ini cuman sideways standar aja ya bagus, jadi dia cuman bernapas saja itu bagus sekali, karena potensinya dia tumbang. Kalau BTC up lagi, makanya setiap koreksi itu wajar dan itu bagus. Kalau saya tidak alergi terhadap koreksi, walaupun kok dibeliin ETH up sama ada upnya, apa margin tidak dibeliin BTC up, karena BTC up belum naik, yang momentum saat ini belum naik. Jadi mungkin habis ini pergerakannya berubah menjadi yang nanti di pump mungkin bisa jadi BTC up sama SRP up. Kan yang baru naik BNB ada up sama ETH up. Tidak om, tidak ada BTC up ya. Karena BTC up ini lumayan tinggi loh teman-teman, lumayan tinggi. Cara hitungnya gimana? Gue alihin om. Oh gitu. Iya betul, karena BTC nya yang belum naik. Santai aja, ini retest lagi kembali ya teman-teman. Dia retest kembali ternyata. Ini ada 4 jam ya. Oh 4 jam ya yang retest. 4 jamnya retest ya. Tapi tidak masalah, belum tentu ini merah, bisa jadi besok pagi mantul kembali, tidak apa-apa, karena BTC dominannya juga udah oke sekali. Dan jadi pantaunya di temper 4 jam aja dulu sementara dipantau itu ya, selama bisa bertahan di area-area ini tidak jebol gitu ya, itu bagus, masih oke. Moga-moga SRP ini menjadi pantulannya ya, di temper 4 jam dia bisa mantul narik kembali ya. Yang penting yang sudah jauh-jauh tetap rajin apa, rajin take profit margin, tetap rajin. Kita tunggu aja sampai nanti jam 11 seperti apa, temper 4 jamnya, tutupan close candlenya 4 jam seperti apa. Itu jadi
nanti bisa tahu pergerakannya. Ini ditahan, ini belum tentu. Ini jam berapa dah? Masih ada 23 menit. Masih ada 23 menit. Kita tunggu momentumnya, apakah narik kembali di temper 4 jamnya. Moga-moga narik kembali ya. Kalau saya melihat dari, terutama dari ETH ya, itu ada yang nahan sih. Kalau dari ETH itu yang di 30 menit, jadi yang gede-gede yang nahan. Thank you Bang Wahyu. 1 jam juga yang gede yang nahan. Ini di sini terjadi pergerakan. Jadi ketika yang besar ini BTC udah tidak kuat ya. Maksudnya tidak kuat, naik belum? Naik belum itu? Belum naik pam lagi. Dia kan sideways aja itu. Tidak apa-apa, santai aja. BTC itu belum naik terlalu itu ya, terlalu signifikan ya. Kalau untuk ETH ini dibeli terus. Yang beli siapa? Yang beli gede, bukan yang kecil. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini yang beli itu ya di sini satu harinya memang ada retail. Tapi large itu memborong terus. Karena terlihat terbacanya adalah large itu plus large-nya untuk ETH. Berarti di situ para paus mungkin ya pembelian besar-besar lah, rata-rata memang melihat momentum ini sebagai momentum untuk pembelian kembali. Kurang lebih seperti itu bacaannya untuk market saat ini. Kalau saya secara pribadi santai aja, mungkin kenaikan akan terjadi sampai akhir April. Jadi ini baru awal. Jadi nanti kalau ada candle 4 jam, jadi jangan menyikapi setiap candle 4 jam nanti ada koreksi, takut. Nanti ada 1 jam, takut gitu. Ndak, uangmu nanti tidak nambah-nambah. Ketika naik kayak ETH kemarin, tadi pagi, ETH atau ETH up, itu di take profit marginnya. Terus santai-santai dulu. Malah saya melihat bahwa BTC itu memiliki potensi akan dia belum naik ya, belum naik malahan. Jadi kalau belum naik habis nyentuh ya santai aja, jangan panik, malah berarti nunggu besok gitu ya. Nggak usah bingung. Kalau saya malah lihat tadi saya ETH up dan ada up saya aja, saya beliin BTC up malah. Kan saya margin di ETH up sama ada up, karena saya melihatnya bahwa BTC up ini belum naik. Nah sedangkan BTC up dan ETH up itu sekarang lebih tinggi ETH up harganya, berarti nanti akan disusul. Tetap pemenangnya adalah BTC up, bukan ETH up. Gitu ya. Jadi nanti itu salip-salipan, tinggal momentum aja ini. Harga BTC apa sama ETH. Menurut saya lebih kuat BTC up. Di sini terlihat nih bacaannya seperti ini. Ini temper 4 jam yang mendominasi large, bukan small. Jadi yang beli large, untuk SRP. Padahal kenaikannya kan tidak signifikan. Kenapa large yang mendominasi? Berarti memang mereka pengen borong. Sebelum kenaikan mereka sudah beli. Jadi bacanya seperti itu. Kalau saya melihat makanya data ini penting. Data transaksi ini teman-teman penting untuk sering kontrol apa sih yang terjadi pergerakan di dalam market. Walaupun di Binance ini tidak sempurna, cuma 45% dari market seluruh dunia, minimal teman-teman punya gambaran. Ya, BTC kalau saya secara pribadi ini bukan di 30 berhenti seperti ini. Kalau saya masih melihat BTC itu nanti akan kemana? Kalau saya melihat masih ke 34.300 sampai ring ke 36.600. 32, moga-moga 32 itu ditembus ya. Gitu ya.
Jadi kalau habis mantol gini ya enggak usah takut. Habis mantol di MA25 loh ya. Santai dulu aja lah. Masih jauh. Menurut saya masih jauh. Jadi relax aja dulu. Yang sudah take profit margin ya sudah. Kalau enggak dibeliin om, ya udah didiamin, dinikmati. Nih ya, ini bacaannya terlihat apa? Ini koreksi, ya kan? Marketnya koreksi 15 menit, 30 menit. Nih lihat, teman-teman yang membacanya yang plusnya. Apakah silat sini doyan apa enggak? Ini 1 jamnya tadi karena koreksi di 4 jam. Ini terjadi 4 jam, tapi yang plus tetap yang large sama medium. Berarti pembelian itu terjadi malah didominasi oleh yang gede-gede, bukan yang didominasi oleh yang retail. Kalau retail yang mendominasi itu lebih cenderung ke FOMO, lebih cenderung, nah itu harga-harga sudah kecenderungannya bisa warning gitu loh, apakah harga itu sudah terlalu tinggi atau tidak. Malah mindset kita berbalik dengan cara berpikir retail. Jadi kalau dalam dunia, jadi mindsetnya itu dibalik gitu. Jadi ya, sudut pandang saya dalam melihat market seperti itu, teman. BTC dominan juga bagus. Saya penasaran dengan SRP ya, saya buka dulu sebentar ya. Ada yang tanya apa nih? Ayo. SRP saya penasaran dengan pasokannya. Nah, ini pada kenaikan. Ini sudah mulai naik nih. Ini Kak, ini kemarin 51.688. Ini sudah terjadi penaikan sekitar 70 juta ya, berarti ya. Suplainya kebeli lagi nambah. Ya, SRP ini berarti mengalami penambahan. Ini kan bergerak ini. Kalau teman-teman pantau terus ya, nanti FOMO-nya sampai berapa? Biasanya sampai 75 plus gitu. Ya itu kalau sudah 76 ya enggak tahu ya, karena ini kan belum bullish, belum sampai ATH. Mungkin ini bisa nambah 10% aja udah bagus. Nambah 10% lagi suplainya karena optimis market apa ya, di atas angin lah, SCC-nya sudah bisa dibantah ya secara sidang. Ya, thank you Bang Dimas. LDC nanti cek ya Om ya. Oke, LDC. Jadi ya, untuk 4 koin itu santai aja lah. BTC, SRP ada, ETH santai. Untuk BNB malah sudah ngepam ya. Kemarin yang beli itu sudah take profit 20% harusnya untuk BNB. Karena BNB itu untuk tipe up saya tidak terlalu banyak, cuma $30, dikarenakan lipatan dari BNB itu paling kecil daripada lipatan BTC, lebih strong BTC sama ETH sama ada LDC. Saya mungkin tidak bisa terlalu lama teman-teman karena rada flu sebetulnya. Jadi mungkin saya cuman poin-poin aja. Kalau besok close di 12 seharusnya enggak. Karena dia sudah ngepost di MA25 untuk koreksi terlalu dalam, seharusnya tidak sih. Target ETA Om berapa? Saya belum take profit. Loh. Lebih tadi harusnya targetnya kan kemarin kan 2150, tapi tidak menyentuh itu. Harusnya dia tidak kuat itu sudah take profit. Kalau take profit margin itu tergantung teman-teman. Jadi tidak usah apa itu. Jadi bisa kadang turun sedikit, bisa naik sedikit, tidak semua ini harus bisa tepat gitu. Tapi tadi sudah mendekati. Jadi, kemarin kan TPM kita kalau dalam live itu 2150. Tapi tadi sudah sempat menyentuh 2120 lebih.
harusnya itu jadi take profit margin untuk ETH karena sudah tinggi. Nanti baru yang berikutnya dia akan ke target 2450 atau 2480. Karena kalau di atas ETH ini, kalau di atas 2200 pasti menurut saya lebih hampir rataan ke sana lah. Karena dari merger sendiri itu orang sangkut itu belinya di harga 2182. Yang sangkut siapa? Orang staking. Staking itu siapa? Ya rata-rata menengah sampai medium sampai large. Jadi tidak usah takut untuk itu. Ya dia di harga 2200, kamu banyak bolone banyak, tidak usah takut. Ya biarin dulu aja nggak apa-apa. Kalau sudah kadung gini ya biarin aja. Sudah terlambat kok ya, momentumnya. SRP tunggu aja mantul. Jadi harusnya itu ya ETH tadi di 2150, tapi kalau sudah mendekati itu harusnya jebol. Besok kalau begitu naik 2150 nya harusnya tembus. Berarti targetnya berbeda lagi 2450. BTC ya sudah tadi. Jadi murasik ya. LDC ini hati-hati ya Bang Arci. Tetap hati-hati Bang Arci karena ini Bang Arci yang Bang Arci perlu waspadai. Jadi teman-teman perlu waspadai ketika produk-produk itu sudah membentuk gunung seperti ini. Ini yang kalau saya secara pribadi ini biasanya sudah itu mungkin banyak yang take profit margin gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi sudah hati-hati karena saya takutnya ini cuma double bottom tok di sini. Ini yang perlu diwaspadai dari produk-produk yang sudah membentuk gunung seperti ini. Takutnya dia cuma itu dan dia tumbang. Nah ini yang perlu diperhatikan, apakah dia sudah belok apa belum depan. Biasanya pola beloknya itu akan ditandai dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa belok ini prosesnya panjang. Jadi dia harus tumpah dulu di sini. Syukur-syukur kalau bisa narik ke sini. Biasanya saya mempergunakan ketika sangkut pada masa lalu, saya mempergunakan titik ini. Tapi bisa kadang tidak sampai sini, cuma di MA25 antara di sini aja. Dan tumbang kembali. Loh kok gitu Om? Ayo kita belajar. Ayo kita belajar ini. Jadi fasenya seperti apa Om? Pada waktu itu saya ngalami hal yang ini yang saya maksud tadi. Ini di sini. Ini sudah tumbang. Ini prosesnya seperti ini. Nah, tergantung dia narik di sini atau teman-teman mau tunggu di sini. Biasanya kalau nariknya tidak bisa di MA99 ya udah di MA25 ini lepas market langsung. Kalau sampai terjadi teman-teman terjadinya kelepasan ya, tidak bisa Om saya sudah terlanjur dan tidak tahu ininya sudah belok dan tidak sadar. Bisa tidak sadar? Bisa. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasimu jangan panik. Teman-teman tunggu dia akan narik atau bernapas. Bernapasnya di mana? Seandainya sudah di sini nih kamu takut pasti ya. Dia akan narik. Gunakan waktu narik ini untuk keluar market. Jadi nanti rugimu tidak banyak. Di situ cara untuk menahan biar kita tidak rugi banyak. Jadi momentum ketika cross ini terjadi, itu momentumnya mesti ada napasnya. Nah, pergunakan napas itu untuk bisa keluar market. Itu ya, itu nanti pelajarannya ini penting ya. Kalau seandainya teman-teman lupa pada satu momentum lupa, Om saya lupa bahwa sudah gunung ini belok dan saya lupa lepas dari market. Momentumnya baru di sini. Mamanya ya, posisinya di sini dah. Tunggu kalau yang sudah dalam seperti ini tunggu sampai reaksi napasnya. Tapi kalau masih di sini ya udah keluar market langsung aja. Karena ini sudah tidak bisa buat tulungi kalau ini. Kamu sudah harus keluar market. Karena sudah tidak ada obatnya. Obatnya cuma Pak Edi itu. Ya Pak Edi mana?
Kalau Gunung Putih sudah muncul, pawangnya cuma Nisa Pak Edi aja. Ada enggak ini Pak Edi? Enggak ada, orangnya enggak ada. Gitu ya. Yang penting sudah take profit margin ya. Yang penting udah take profit margin. Wah ini tadi itu sempat bagus ya. Pada SRP api sempat bagus. Tapi tidak apa-apa, SRP tidak usah takut. Ini ya kalau teman-teman perhatikan, oh SRP ini kok gini. Ini kayak BTC, tidak usah takut. Ini loh, dia tinggal nunggu ini satu ini loh. Nanti tunggu aja, sabar. Kalau hari ini dia bisa nyentuh sini malah saya senang. Habis itu narik itu malah saya senang. Karena selesai, tuntas. Kalau saya malah lihat market seperti itu. Prosesnya seperti apa Om? Sampai dia nunggu MA25-nya nempel, dia ngepam. SRP sama enggak nih polanya? Sama enggak? Sama. Tunggu aja. Lah yang bagusnya kan ini belum terlalu tinggi. Kalau dia mau tinggi kan sudah di sini kan. Ini masih proses. Ya. Moga-moga SRP itu target untuk SRP 68 ya teman-teman. 68 mungkin. 62 ada. Kalau 62-nya bisa ditembus 68 ya. Ya SRP ya. TPM pertama antara ring 6, kalau 62 masuk ya berarti 68. Solana FPM ya. Gitu ya. Jadi LDC sudah ya Bang Arsi ya. Sol FPM ya, habis ini ya. Sol ini dari tadi. Ini Pak Edi enggak ketok ya. Sol enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana Om? Nah, ini dia tuh nunggu ini. Prosesnya kayak ada kemarin. Jadi di sini nanti dia akan segway-nya gitu. Contohnya apa? Contohnya ada. Ini ada kemarin kan di sini orang pada takut. Di sini nih kadang kalau belok-belok gitu ya di MA25 tapi kan sudah tidak jauh sebenarnya. Biarin aja. Ini memang proses FOMO itu seperti itu. Ini yang di sini wah merah takut. Kita sudah bahas ini. Nanti tinggal MA7-nya yang nyambut. Ya betul lah. Dan ngepam. Ini nempel lagi, kesempatan lagi. Bisa enggak ngepam nambah? Kenapa kok gitu? Karena menurut saya ada itu harus mengejar SRP. Kalau SRP-nya sudah 5 lebih, biasanya dia akan ngikutin. Saya sudah pantau itu 2 tahun ini, SRP dan ADA. Jadi SRP dan ADA itu karakteristiknya gantian. Kadang yang naik duluan ADA, kadang yang naik duluan SRP. Gantian susul-susulan. Nanti yang sudah ketinggalan biasanya dia akan nyusul. Targetnya ada berapa? 0,52, tidak usah takut, santai. Tadi TPM sudah TPM ada up. Saya tidak punya ADA biasa, saya cuma punya ADA up. Terus Solana balik lagi ya Solana ya. Solana targetnya ke berapa? 48 sama kalau targetnya sampai akhir bulan ya mungkin akan nyampe ini mungkin. Sampai moga-moga sampai Mei itu di 75 ya. 75 atau 76. Ini targetnya untuk lo
duonya kayak gitu. Iya, karena dia kan baru, belum mencoba breakout. Ini baru ini, si Sol ini paling ketinggalan. Tapi sebelum dia sampai di 48, dia harus menguji resist yang ada di 38.909. 39.000 harus ditembus. Baru dia akan breakout di 48. Gitu ya. Masih jauh, santai aja. Sol, enggak usah bingung. Koreksi tiap hari enggak usah dilihatin terus. Tunggu aja, sabar. Nanti kan ada waktunya, ya. Semua ada waktunya, teman-teman. Ya, ada selalu nyusul seringnya. Nah, ini sudah nyusul ya, Bang Iko ya. Sudah nyusul kan, kemarin kan masih di 38, 39 gitu. Sekarang sudah 4 berapa ya? Ada 4 berapa sih? 42, tadi sudah 44 ya sempetannya. Nah kayak gini ini koreksi yang tadi sudah itu ya enggak usah masuk sih, santai aja, biarin aja. Ini besok kalau narik kan dia kan store muka ini, store candle di MA7. Kalau di temper 4 jamnya store candle gitu ya. Semoga sampai situ aja ya. Store candle. Karena ini FOMO sudah terbentuk, altcoin session terbentuk. Tidak usah takut karena posisinya itu BTC dominannya mendukung. Kalau altcoin session teman-teman tidak terjadi sehari gini toh, tidak usah. Ini masih menurut saya masih sedikit sekali. Nanti kalau teman-teman apalagi yang sudah beli yang tipe up itu ya, jangan kaget kalau nanti itu lipatanmu itu sampai 200-300% itu biasa. Kalau sudah tipenya ETF loh, sudah biasa. Kalau sudah FOMO terbentuk itu nanti sampai 100-200%. Ini jangan berpikir FTM itu akan tumbang. Kalau sudah mau dia naik seperti ini kan tadi kemarin seringnya aku kan ngomong gini ya. Ini dia ada potensi seperti ini. Memang ini perlu diperhatikan. Tapi kalau dia sudah naik seperti ini, kemungkinan besarnya dia akan tetap menguji di sini. Karena dia mau narik. Karena MA7-nya mau dorong. Prosesnya gini teman-teman, ketika MA7 ini mau dorong, selama dia FOMO-nya bisa disupport oleh MA7 ini, tidak masalah. Biarkan dia alami prosesnya, gitu. Kurang lebih seperti ini. Nanti dipantau ya. Mungkin targetnya akan ke berapa? Ke 0,65 lagi. Ya kalau seandainya di 0,65, kalau saya secara pribadi saya akan tarik modal. Kenapa kok gitu? Karena ini berbeda. FTM ini sudah tinggi, berbeda dengan yang lain. Karena posisi MA99-nya itu condong ke atas, bukan melandai gini. Gitu. Kalau landai lebih panjang, karena ini terlalu cepat. Produk yang terlalu cepat naik dan dia akan lebih cepat untuk turun. Sama. Makanya proses seperti ada itu lebih panjang. Karena prosesnya lama. Jadi ya. FOMO-nya sampai berapa? Kalau FOMO memang dia akan ke $1 sama. Ke sini. Ini ya. Targetmu sampai Mei, kalau betul FOMO terjadi ya bisa sampai sini. Jadi antara dua ini, apakah dia berhenti di sini atau dia lanjut dan bisa di sini. Kalau sudah terbentuk ini mau naik, harusnya naik. Kalau cuma 066 aja naik harusnya. Gitu ya untuk FTM ya. Aku sampai ngombe jamu loh. Iki Pak Edi dia iki. Oke. Jangan lupa disenggol untuk
Itu ya keranjang kuningnya ya guys, keranjang kuningnya guys. Kelihatan enggak nih? Kotak posku kelihatan enggak? Kelihatan ya. Itu ada buku tentang Rich and Dead, Rich Dad, bapak kaya dan bapak miskin. Bagus itu. Ini masih koreksi semua teman-teman. Makanya orang pada cenderung wait-and-see. Ya. Sideways aja. Dan nanti malam di Lempe dipam lagi nih. Kalau saya feeling, karena gini, market kalau sorenya gini dipam, karena takut, dibuat takut aja lah, malah malam tuh biasanya dia maraton. Kalau sorenya itu hijau, nah itu malah koreksinya malam biasanya. Kalau koreksinya sore gini dulu kencang dari tadi, malah malamnya bisa ngepam sering. ETC malam ini turun sampai berapa om? Ya enggak tahu kalau jadi Doge $1 bisa enggak om? Enggak. Jangan bereforia berlebihan. Doge bisa sampai 0,3 aja udah hebat. Udah hebat kalau tahun ini loh ya. Jangan berharap lebih. Kalau tahun ini jangan berharap lagi. Shiba ya jangan berharap lebih. Jadi 0,17 sampai 0, bisa enggak kill selo? Kalau saya secara pribadi enggak. Kalau ada yang bilang kill zero gitu ya, buat saya enggak sih. Jadi ya lebih baik saya berkata jujur. Kalau untuk Shiba dia targetnya cuma 0,17 sampai 0,28. ETC ini ETC sabar aja, nunggu nyentuh di MA 7 ya. Semoga aja cuma retest di sini, dipertahankan di sini. Nanti aja kalau yang baru-baru gini ya enggak usah itu. Slow way. Bodoh itu naik, enggak usah takut. Mereka marketnya memang, kan kemarin kita sudah bahas sebelum lebaran itu akan dipam. Dan hari ini dipam cukup lumayan kan semua. Sampai kapan? Sampai nanti mendekati lebaran. Akan lebih dari lebaran. Nanti akhir bulan itu loh baru ada koreksi. Menurut saya baru ada koreksinya itu ketika di akhir bulan. Om udah boleh cicil Edeadon. Loh lah piye? Edeadon meh mbok apake? Ya sangkut. Nah, ini lagi mau promo naik, kamu beli don gitu. Jangan karena koreksi, dia itu belum tinggi. Bang Jaya. Don itu saya cuma mau beli kalau dia benar-benar tumbang. Jadi tipe don itu saya cuma mau beli kalau nanti dia itu di Mei akhir atau Juni awal. Selain itu saya tidak akan beli tipe don. Karena sama aja saya melawan arah. Thank you Bang Dimas. Jangan karena scalping mbok lawan arahnya. Melawan arah atau yang tidak melawan arah. Nah itu aja. Pasti akan lebih berat yang melawan arah.
Lah sedangkan momentum saat ini uptrend, tapi mau dilawan dengan tipe down. Ya babak belur. Banyak babak belurnya daripada marginnya. Lah ini kan bullish memegang kontrol, bukan bearish memegang kontrol. Ketika bearish memegang kontrol, kita baru serok pertahanan untuk tipe down. Tapi kalau bullish memegang kontrol, kita tetap lawan arah terus, menurut saya bisa menang margin 1-2 kali lah. Banyak bentuknya. Gitu ya. Jalan masih aman. Loh, Gala ini belum naik kok. Ya aman loh. Ini banyak yang itu ini. Gini ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di YouTube saya yang ini, teman-teman. Ini yang belum, yang baru-baru ya. Ini yang baru-baru ini, lihat aja di playlist. Itu dua ini loh. Ini akan menjelaskan, minimal teman-teman itu akan tahu nanti banyak. Ini the best dari koin, the best dari live kita di sini. Ini ada di playlist ini. Yang satu adalah penjelasan tentang MA25 dan MA. Jadi koreksi itu terjadi momentumnya seperti apa. Itu dari tahun 2017 sampai 2023. Itu dijelasin semua. Jadi nanti teman-teman akan kaget, ternyata itu tidak kebetulan. Dan itu bisa dibaca. Kalau kebetulan kan setahun beda lagi, nanti setahun lagi beda lagi ya. Tapi kalau ini enggak, itu kita sudah jelasin dari tahun 2017 sampai 2023 dan itu momentumnya sama. Nanti teman-teman akan mindsetnya nanti akan terbuka di sini. Sama penjelasan 3 poin dalam dunia investasi. Ini dasar di dalam apa, menurut saya dasar 3 dasar kapan saya tuh beli dan bagaimana apa bisa margin dari waktu ke waktu kita makan habis semua margin itu. Jadi kalau yang money management yang ketiga itu kan money management. Gitu ya. Halving BTC bisa ke 100k enggak? Bisa. Gini, maksudnya halving BTC bisa ke 100k itu 2025. Ya. 2025. Tahun 2025. Nah, pengertian halving ini saya mau luruskan dulu mindsetnya. Terima kasih. Halving itu bukan sebuah, halving itu terjadi adalah momentum 4 tahunan dan kenaikan dari halving itu per 4 tahun naiknya market. Tapi halving itu sebetulnya adalah perhitungan mining. Jadi gini loh, orang mining lebih mahal biayanya. Halving itu adalah kalau mining BTC itu per 4 tahun dibayar lebih sedikit separuhnya. Jadi umpamanya gini, dulu biasanya dapat sekali nambang itu dapat 10. Besok dapatnya cuma 5 4 tahun ke depan. Terus 4 tahun ke depan jadi 2,5. Jadi seperti itu. Jadi jumlah supply yang bisa dimining itu lebih sedikit dan otomatis kan perebutannya lebih susah, lebih mahal, biayanya lebih mahal. Otomatis dari situ biayanya lebih mahal. Kalau seandainya orang menambang emas lebih mahal, lebih susah, otomatis harganya minta mahal apa minta murah. Itu logikanya aja di situ. Si penambang tidak mau menjual dengan harga murah, ya tekor. Tidak sama dengan BTC. Jadi halving itu dimaknai dengan kenaikan dan momentum di dalam bisa menyeret semua market yang ada di kripto. Itu dasarnya dari halving. Nah, terus saya akan menjelaskan bahwa halving itu terjadi kenaikannya itu cuman 1 tahun lebih
di ATH-nya ini. Dasarnya apa Om? Nah ini. Jadi kita harus kembali kepada riwayat masa lalu. Jadi 1 tahun sebelum halving itu saat ini, 1 tahun sebelum halving. Yang terjadi 1 tahun sebelum halving itu adalah kenaikan setengah tahun, penurunan setengah tahun, dan setelahnya dikasih napas dan dibanding lagi. Ini kenyataannya yang teman-teman perlu ngerti dulu. Jadi pengertian halving, oh ini sudah halving, pra-halving gitu ya, kan banyak itu berseliweran. Tapi tidak dijelaskan secara rinci. Artinya itu apa? 4 tahun per 4 tahun itu buat apa? Nah di sini kita akan jelasin. Jadi kenyataan yang ada, kalau 1 tahun sebelum halving itu adalah momentumnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman, Om saya tuh lihat bilangnya tahun 2003 ini naik. Nah pertanyaannya, naik sampai kapan? Kenyataannya seperti apa? Nah itu teman-teman perlu membedah yang namanya riwayat. Ini tahun 2003 polanya kurang lebih hampir mirip dengan ini nantinya. Nanti kita kawal terus ya, apa betul polanya. Jadi kalau besok di 2024 itu adalah halving. Halvingnya terjadi kapan? Maret, tapi prahal. Jadi mulai startnya itu mungkin Februari. Kalau di sini kan Maret, mulai start naiknya Maret itu sampai, jadi Maret 2020 sampai 2021. Itu setahun tok. Dan selebihnya sudah tidak kemana-mana sebetulnya. Ini cuma naik turun aja ini. Tidak kemana-mana ini. Ini kenyataan yang terjadi seperti itu. Ini artinya halving itu. Jadi setiap 4 tahun dimaknai untuk meroketnya market beserta semua koin-koin, terjadinya FOMO gitu ya. Jadi itu pengertian halving. Jadi tanggalnya kapan? Kalau tanggalnya adalah 2024, biasanya Maret, tapi nanti saya akan jelasin ada pergeseran 22 hari sampai 30 hari. Jadi setiap halving itu terjadi 4 tahun, itu ada pergeseran. Karena jumlah blok yang dipecah itu tidak bisa terdeteksi kapan tepatnya tanggalnya. Jadi diperkirakan aja akan ada pergeseran 4 tahun itu adalah 22 hari sampai 30 hari. Jadi kalau 2020 itu kenaikannya pada Maret, berarti teman-teman jangan nanti menunggunya Maret sudah naik. Kemungkinan kenaikannya diawali dari Februari 2024. Karena pergeseran lebih cepat. Nah begitu juga sama dengan kondisi saat ini. Kalau melihat riwayatnya itu kan sampai Juni kenaikannya ini, serentak ini. Tapi nanti ketika Mei akhir hati-hati. Karena pergeseran dari halving itu ada 22 hari. Kalau di sini 23 Juni, berarti nanti Mei akhir sampai awal Juni sudah hati-hati. Mungkin akan dam kembali. Sampai berapa? Kalau secara riwayat sampai akhir tahun. Ini yang teman-teman perlu hati-hati di Mei ke depan. Mei akhir sama Juni. Itu ya. Itu menjadi catatan penting. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau halving bisa ya. Ini arti halving saya jelasin lagi dulu ya. Halving setelah halving kan di sini. Ya toh. Berarti 1 tahunnya itu akan terjadi kenaikan. Kalau 1 tahunnya perjalanan nanti di 1 tahun di sini sangat mungkin. Terima kasih Bang Arci. Nah, tergantung Shiba itu dulu berapa. Cara ngukurnya piye, Ini berarti gini, 0, ini kan di sini toh harganya berapa ini? Thank you Bang Rempah. Jadi 0, ada berapa ini? 0 ada itu ya. Dulu ATH di sini kemungkinan bisa ndak naiknya 2 kali lipat ya bisa.
Kalau ATH-nya di atas ini bisa, masih bisa. Karena ini kan nanti prosesnya banyak, marketnya lebih besar lagi. Kan tidak mungkin, ini kalau nanti FOMO terbentuk, marketnya kripto itu lipatan lagi. Saya yakin market yang masuk di kripto itu lebih gila lagi. Sedangkan ketika FOMO di halving kemarin aja, orang masuk beli itu banyak, investor-investor baru itu banyak. BTC dulu dituntasin, ya betul itu, BTC dituntasin dulu. Jadi nyambung ya. Jadi seperti itu. Ya saya jelasin BTC dulu aja. Karena ini di sini ISG-nya di BTC. Nanti caramu lihat nanti bisa dari rangkuman BTC ini. Jadi kondisi yang perlu diamati ini kan Juni kenaikannya. Kalau ini kan 1 tahun sebelum halving, jadi halvingnya di sini 2020. Terus 1 tahun sebelum halving itu prosesnya seperti ini. Nah, sedangkan kenaikan untuk setengah tahun 1 tahun sebelum halving itu adalah Juni. Jadi nanti ketika bergeser 22 hari sampai 30 hari berarti kan Mei akhir atau awal Juni. Itu yang perlu diperhatikan. Menurut saya sih Mei akhir sampai nanti bisa sampai Desember atau Desember awal. Itu nanti di sini sampean. Jadi proses yang akan terjadi seperti apa kurang lebih gini nih. Ini dari video-video kita yang dari November kita sudah membahas sama. Kita membahas sama. Ini belum terjadi ya, teman-teman. Kita sudah membahas sama dan ini baru proses menuju apa yang kita bahas dari mulai November. Saya sudah beli di sini ya, teman-teman. Jadi kalau ditanya saya beli di mana, saya di sini nih 15.850. Jadi saya sudah take profit margin saya sudah di sini dan saya belikan di sini. Saya sudah beli lagi di sini BTC Up, saya sudah jual lagi di sini. Gitu ya. Jadi ini proses ini yang namanya money management. Jadi proses kedepannya kalau seandainya teman-teman itu nanti melihat BTC di tahun 2024 Februari sampai kembali lagi di bawah 19.000, tidak usah kaget, itu memang akan terjadi. Kurang lebih ini. Kurang lebih gini ya. Loh omok sampai 18,5. Iya, karena kalau yang di 2019 itu sama. Ini kalau mau ukur di sini ya. Ini 15.500. Ini ya di colek-colek untuk itu, untuk keranjang kuningnya ya, teman-teman. Untuk buku investasi bisa dicek di keranjang kuning daripada saya di itu nih ditegur terus ini. Nggak apa ya. Jadi kalau di 2019 kan sama ini polanya. Nah, ngukurnya gimana? Yang penting kan ngukurnya gimana untuk kenaikan saat ini. Kan yang dibutuhin itu. Kita ngukurnya gini. Ini ATH. Ini setengah ATH. Ini dulu naik, dia di atas setengah ATH. Jadi kalau BTC saat ini ke FOMO di area setengah dari ATH itu adalah 48.000, saya tidak kaget. Ini hal yang biasa. Karena apa? Dulu ketika 1 tahun sebelum halving dia malah di sini di 50.000. Makanya ada yang ngomong 50.000 itu dasarnya 2019. Gitu loh. Dulu dianggap ini tidak mungkin, ini aja udah tumbang kayak gini. Orang di sini ini sudah bilang tidak mungkin, ini 11.000 dulu apa. Tapi kenyataannya kan dia naik. Bullish memegang kontrol, ini sedang memaintain dari bullishnya di sini. Dan ini
maintain lagi di bullish-nya itu dengan mempertahankan MA25. Kalau selama MA25-nya masih nyambung, ya dia akan naik. Kemungkinan akan targetnya untuk saat ini ke berapa? Mungkin koreksinya bukan di 32 tapi di 34 300. 30 ya 34 300. Ini ada 32 700 ternyata. Mungkin juga bisa loh 32 700. Oh enggak. 34 400 300. Terlalu pendek. Karena dia sudah nyentuh di MA25. Mungkin akan di sini nih. Nih. Ini TPM pertama kali adalah 34 300, 36 600. TPM kedua ada di ring ini 45 sampai 48. Koreksi sampai berapa, Bang? Ini sudah sudah itu kok. Enggak masalah, santai aja. Kalau saya secara pribadi malah saya itu nambah ya. Iya malah diteleponi sapa ini pun bunyi-bunyi. Bentar ya. Ada yang nelpon bunyi-bunyi mana? Apa? Tanpa nama. Ya, gitu ya. Kurang lebih ya. Ya koreksi wajar lah, biasa kalau koreksi. Yuk dicolek untuk ranjang kuningnya. Kalau saya secara pribadi ini ya, ini untuk bagaimana saya untuk memoney manajemen apa dari portofolio saya. Jadi saya itu pembeliannya itu adalah tetap toyib. Ilmunya toyib bisa melihat di YouTube yang di playlist itu. Itu teman-teman penjabarannya lebih bisa itu ya, lebih banyak. Bisa lihat di YouTube. Kalau saat ini akumulasi, kalau saya beli enggak, kalau beli nambah enggak. Paling kalau dari margin, karena saya sudah dari margin to margin, jadi saya pembelian saya itu sebenarnya kan ini sama ini. Memang tadi pagi saya take profit margin untuk saya hampir rataan tipenya kan ETF. ETF-nya itu, ya ETF-nya itu BTC up, SRP up, ada up sama ETH up. Tadi saya take profit ETH up sama ada up. Memang saya belikan malah di BTC up. Tapi itu jarang sekali saya lakukan. Tapi karena saya melihat tadi BTC-nya belum naik, tapi tidak apa-apa, saya masukin. Gitu ya. Marginnya ETH up kemarin 30%-an. Lumayan. Jadi santai aja untuk kalau saya melihat BTC ini masih panjang. Santai aja lah. Tidak apa-apa. Masih jauh, masih panjang. Jadi kalau yang teman-teman, Om saya belum beli ya, jangan beli. Ini sudah ketinggian. Nanti kamu beli, kan semua itu ada faktor X gitu ya. Jadi
Kalau saya secara pribadi pembelian saya di sini sama di sini. Jadi ini take profit margin, take profit margin, take profit margin. Sini saya gabungin, terus saya tembakin di sini. Ini yang namanya money management. Jadi memakan habis semua margin yang ada. Di sini memakan habis margin yang ada, ditambah marginnya yang di sini full. Jadi ini sebenarnya sedang habisin untuk marginnya. Itulah money management. Jadi tidak jual beli. Saya bukan tipikal yang maksudnya tuh tak jual, tak beli, tak jual lagi semua gelondong gitu. Bar bingung galau, enggak mau saya. Karena saya sudah pernah ngalami itu 2,5 tahun ini dan capek. Makanya harus dibangun money manajemennya. Money management dibangun dasarnya apa? Hargamu harus di bawah. Harga di bawah dasarnya apa? Harga di bawah dasarnya adalah toyib. Nah kalau tidak bisa toyib, minimal bullish ketika memegang kontrol, kamu beli di mana? Di MA 99. Dasar ilmunya apa? Dasar ilmunya bisa lihat di YouTube, nanti pencet release. Ini nanti di sini dijelasin semua ini sudah. Teman-teman perhatikan aja, ini sudah dapat semua. Kalau teman-teman mau lihat dua video ini aja, ini akan menjelaskan intisari semuanya itu secara utuh. Dan ini the bestnya dari room ini, dua video ini. Teman-teman lihat aja, nanti akan banyak hal yang bisa mbok pelajari. Menurut saya aja secara pribadi sering mendengar ini itu sendiri. Buat saya, oh iya betul. Padahal itu natural, apa yang saya lihat ketika melihat market. Gitu. Om, ada balok-balok gini loh Om. Apa enggak takut loh? Saya tuh di sini tuh sering, teman-teman, kalau balok-balok gini ini semua ya prosesnya sama. Ekornya panjang, dia koreksi-koreksi gitu kan. Tapi tumbang enggak tumbang. Enggak tumbang. Ya dicolek-colek yo untuk ranjang kuningnya. Yang pengen buku berinvestasi, yaitu akan membukakan mindset teman-teman di dalam dunia investasi. Ada buku tentang istek. Lun saya tidak pernah bahas. Justru saya tidak bahas. Itu koin orang mau menipu, buat apa? Jadi niatannya sudah mau menipu, buat apa dibahas? Sampun. Oh iya. Sampun itu. Oh itu. Buku itunya ya, coba. Ya, makasih. Duh, ini salah ini. Ini ada yang murah loh, ini sudah jadi mahal ya. Ini tak saya jadi mahal ya sekarang ya. Ya harusnya murah loh. Nah, sudah dinaikkan loh harganya. Oh dinaikkan, begitu itu langsung dinaikin loh harganya loh. Wah nyala ya. Padahal tadi sudah 49. Buku bahasa Indonesia semua ada. Kayak ini aku tidak tahu ya, afiliator tak ya. Coba dicari itunya ya, ditanyain aja apakah Indo semua gitu. Ditanyain biasanya dijawab langsung gitu ya, step PT ya Bang ya betul. Jadi yang apa
mulai teman-teman bangun money manajemennya ya. Karena money management itu akan membawa teman-teman untuk margin itu secara stabil. Kalau untuk ETH ini teman-teman tidak usah takut. Tuh Om, apa ETH ngeri enggak? Gini, bolongmu tuh akeh. 2182 itu adalah temenmu ketika staking merger itu harganya segitu 2180 ya, ketika merger itu harganya segitu, jadi tidak usah takut. Makanya ini yang kemarin kita kan sudah bahas, ini naik hampir rata orang sudah takut, apa betul nih unstaking kok bisa narik tidak tumbang, tapi kenyataannya kan naik kan, berarti kan bukannya takut, malah mungkin orang malah optimis gitu. Nah kan aneh ini, berarti kan bagus, ada yang dilihat investor, ada kepercayaan investor yang cukup tinggi gitu. Nah sekarang pertanyaannya, targetnya akan kemana? Menurut saya harusnya kalau melihat riwayatnya dari merger sendiri, dia ketika staking itu 2182, berarti dia akan di atas itu. Thank you Bang Wahyu, bisa di atas itu, antara 2200 ke atas, sampai targetnya adalah 2450-an lah gitu ya. Yo, dibantu colek-colek buat keranjang kuningnya guys. Ada buku Wisdom. Yuk kita mantau-mantau itu aja ya. Kita mantau apa, supply aja ya. Jadi asik. Jadi supply ini penting untuk dipantau terus teman-teman. BTC kondisinya supply-nya di 2 jam baru ada, ditahan oleh yang gede-gede, di bawah ini tidak ada. Jadi gini ya, nih lihat, kenapa yang large ini menahan, ya berarti dia ini beli. Kenapa yang small yang buang gitu. Small takut, selalu dikasih tiang selalu takut, selalu dikasih tiang lagi dan selalu takut. Jadi kurang lebih seperti itu. Tiang merah ke bawah aja sudah takut, langsung bubut jual gitu ya. Terus yang terlihat supply yang bagus itu DFDM supply yang bagus. Nih, koreksi tapi supply-nya stabil. Tuh, yang isi apa? Large. Jadi dari sini teman-teman belajar nih, siapa yang mempertahankan. Kelihatan enggak? Kelihatan. Jadi dari sinilah teman-teman nanti akan bisa ngerti apakah ini penurunan ini layak dipertahankan atau enggak. Bayangin aja loh, ini dari 65.000 supply-nya besar beli ya, itu dia itu nambah muatan itu 29 juta loh untuk produk SRP ini. Jadi di tengah koreksi dia tahan, dibeli terus. Berarti kan ada sesuatu. Ini SRP ini sudah seminggu ini terjadi seperti itu. Jadi retail buang, si apa yang terima itu large. Ini sudah seminggu ini. Ini kalau di Telegram sudah kita share terus untuk SRP ya. Terus untuk ETH kemarin sebelum terjadi pump ini supply-nya sama. ETH itu dibeli terus,
oleh yang large. Baru hari ini dia jebol ngepam. Nih. Baru hari ini dia jebol ngepam. Karena apa? Yang jebolin retail. Jadi kalau koreksi yang buang retail, tapi yang mempertahankan las, berarti las itu yang ini harga masih oke lah. Aku ambil terus lah. Untuk apa? Untuk kalau nanti sebentar lagi ngepam, dia jualan. Gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Itu kalau kita melihat dari sisinya supply and demand. Ya ini yang namanya supply and demand buat pelajari itu ya ini. Berapa muatan market saat itu. Jadi kalau yang ada itu ya BNB-nya 5 koin apa berapa itu saya buka sampai seminggu itu. Saya berharap di room kita ini ada yang bisa buka selama seminggu dan update-nya kita dikasih terus. Itu bagus banget. Menurut saya itu akan membukakan apa ya, mindset kita lebih luas lah. Jadi kalau di Binance itu yang punya Binance 5 koin kayaknya itu bisa membuka datanya seminggu, data transaksi. Karena dia memiliki hak VIP apa itu. Bisa lebih itu. Yuk, tanya apa lagi nih? Ini habis ini selesai ya, saya sudah rada itu karena ada radang-radang yang pilek. Kalau untuk market kecenderungannya adalah masih koreksi. Aku enggak usah takut. Soalnya sudah tinggi-tinggi sini ya, mungkin siapa to ki ket mau landun-landun wae. Ya, dibisuke wae. Ben ora landun-landun nih. Ya, sudah cukup ya, teman-teman ya. Yang penting koreksi lagi ya. Koreksi lagi nih, BTC ini. Ya, dipantau aja dulu, nggak apa-apa, pantau aja. ETH kalau kok ini ada iya kalau ada itu soalnya kan naiknya belum banyak. Kalau ada naiknya belum banyak, mungkin memang masih bertahan. Karena targetnya ada itu 0,52 dulu ini. Mendekati SRP. Mendekati SRP ya. Tidak apa-apa loh nih SRP aja masih 51. Tajam enggak nih koreksinya Om? Ya kalau tajam ya di serok kan, enggak apa-apa. Yang penting gini, teman-teman yang tadi pagi sudah take profit margin, belum dibeliin lagi, ya tunggu aja sampai koreksinya berhenti, serok kembali. Kalau saya secara pribadi ditanyai tajam enggak, menurut saya sih tidak, karena masih jauh lah, harusnya masih jauh. Kalau saya meyakini bahwa sampai akhir bulan nanti kenaikan ini, nanti Mei itu loh, soalnya ada FOMC.
Karena targetnya masih jauh. Waktunya nanti tidak nyanda. Jadi untuk targetnya sebenarnya yang ditarget itu apa sih? Yang ditarget itu THR Asia. Asia ini kan dapat THR-an. Marketnya bagus. Makanya kan di-pump hari ini. Biar orang masuk. Mungkin beberapa hari ke depan paling ada setway-nya nanti di weekend. Besok kan weekend. Setway aja, setelahnya digasin lagi. Sampai apa? Sampai mungkin tanggal-tanggal 25, 26. Itu mulai sudah kendor, mungkin sudah nyampe antara area 34 lebih sampai hampir 36. Ya itu baru nanti potensinya koreksi bisa di 32.000. Kalau menurut saya secara pribadi, target yang akan ditarget itu areanya adalah ini. Ini ya. Loh, kemarin kan 30 32 Om. Iya, tapi karena kemarin dia sudah retest di sini, ini sudah bagus. Setiap retest itu akan ada kenaikan. Tinggal tergantung dia bisa mampu enggak ini bisa memperhatikan di sini dan dia mungkin di sini. Dan nanti retest kembali di sini. Kemungkinan retestnya kembali bisa sampai MA99 juga bisa. Sampai MA25 juga bisa. Kemungkinan akan terjadi mungkin di area 32.000. Itu. Baru lanjutnya itu ya ngegas satu kali lagi. Masih ada satu kali lagi. Di area nanti sekitar April, Mei awal sampai Mei akhir. Potensinya kemana? Ke sini baru terbentuk. Gitu ya, kurang lebih skenarionya yang saya baca seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa take profit margin, tetap dion. Terima kasih Bang Arci, Bang Hengki Bombong, Elite Global, Bang Hadi, Bang Miko, ya, Yoyo Black. Ini banyak yang enggak itu ya muncul ya. Bang Rio, Pistel, banyak yang enggak kelihatan. Bang Calvin juga enggak kelihatan sama Pak Edi. Oke, selamat malam, take profit selalu, sehat selalu, Indonesia suka ilmu. God bless you all. Ya, ini rada bindeng-bindeng kan. Ya, ada Bang David juga ya.